Bingung nggak sih maksud kata doxing itu apa? Pernah terpikir, kenapa ya kata itu sering kali muncul di media sosial atau di beberapa pemberitaan media? Nah, di episode Kupas Konsep kali ini, kita bakal membedah makna dari istilah doxing tadi. Langsung aja ya, kita kupas konsep doxing bersama saya, Yorin Halatu. Menurut situs SafeNet, doxing merupakan singkatan dari dropping documents. Secara umum, doxing dikaitkan dengan tindakan menyebarkan data pribadi seseorang. Doxing juga merujuk pada tindakan peretas atau hacker yang mengumpulkan informasi pribadi berupa alamat, nomor identitas, dan data privat penting lainnya. Nah, di Indonesia doxing sebenarnya sudah banyak dipraktikkan tanpa sadar. Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan konsep data pribadi menjadikan hal ini sebagai hal yang biasa atau wajar. Pada umumnya, jenis serangan doxing dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Pertama, doxing deanonimisasi. Doxing jenis ini dilakukan dengan mengungkapkan identitas anonim seseorang. Anonim artinya tidak menggunakan nama asli. Contohnya adalah dengan mendistribusikan akun media sosial anonim seseorang dan melampirkan identitas asli orang di balik akun tersebut tanpa seizin orangnya. Padahal mereka yang memilih untuk menganonimkan identitas mereka di media sosial memiliki alasan sendiri yang sudah sepantasnya dihormati sebagai privasi mereka. Kedua, doxing penargetan. Doxing jenis ini dilakukan dengan mengungkapkan informasi tertentu tentang seseorang yang memungkinkan mereka untuk dihubungi atau ditemukan. Akibatnya keamanan mereka jadi terancam. Contoh doxing jenis ini adalah membagikan nomor telepon, alamat rumah, atau kata sandi akun seseorang tanpa seizin orang tersebut. Penyebaran data pribadi tersebut bisa membahayakan pemiliknya. Bahkan pun ketika orang tersebut sedang dicurigai telah melakukan tindak kejahatan, misalnya saja pemerkosaan, tetap saja cara menyingkapi orang itu bukan dengan menyebarkan data pribadinya yang bisa mengancam keselamatannya begitu. Tetapi, kita dorong agar sanksi sesuai hukum yang berlaku dapat dijatuhkan atas dia. Itulah caranya kita hidup bermasyarakat dengan sehat dan beradab. Apalagi ketika kejahatan itu belum terbukti, tapi orangnya sudah didoxing habis-habisan. Kerusakan hidupnya itu tidak akan bisa dipulihkan lagi. Jadi cara-cara seperti ini sebaiknya tidak dilestarikan. Jenis doxing yang terakhir adalah doxing delegitimasi. Doxing jenis ini dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi sensitif atau rahasia tentang seseorang. Penyebaran data tersebut dapat merusak kredibilitas atau reputasi pemiliknya, karena informasi yang disebarkan itu tidak seharusnya menjadi konsumsi publik. Beberapa contoh doxing jenis ini antara lain menyebarkan rekam medis, data keuangan pribadi, catatan hukum, atau pesan maupun foto pribadi tanpa seizin pemiliknya. Korban harus memiliki alasan untuk menyimpan data itu sendiri. Oleh karena itu, doxing jenis ini sangat melanggar dan mengganggu privasi korbannya. Dari penjelasan tersebut, memang bisa kita simpulkan bahwa tindakan doxing sederhananya adalah membuat data-data yang bersifat privat menjadi publik tanpa seizin pemilik data tersebut. Tindakan doxing berpotensi sebagai ancaman kejahatan terbaru yang difasilitasi oleh teknologi digital yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi korbannya. Bahkan bisa jadi merusak kehidupan korbannya sampai ke titik yang tidak bisa dipulihkan lagi. Pelaku doxing bisa saja menggunakan ancaman, membocorkan informasi pribadi untuk memanipulasi atau memeras korbannya agar melakukan atau mengatakan hal tertentu yang tidak sesuai dengan kehendak korbannya. Di Indonesia, doxing sendiri belum diatur secara jelas dalam sebuah perundangan khusus. Namun, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE yang bisa digunakan oleh korban doxing untuk membawa perkaranya ke jalur hukum. Berikut kutipan pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE, nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, pasal 26. 1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Kedua, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Selain adanya sanksi penjara yang dapat mengancam para pelaku doxing, ada pula sanksi berupa denda yang diatur dalam pasal 45 ayat 3 yang berbunyi,
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 4 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Mudah-mudahan saja ya, ke depannya masalah ini bisa ditangani dengan lebih baik dan produk hukum yang mengaturnya bisa disusun dengan lebih serius dengan definisi dan batasan-batasan yang lebih presisi agar produk hukum untuk perlindungan data pribadi ini tidak kemudian menjadi bumerang karena keambiguan di dalamnya. Udah jelas dong ya doxing itu apa? Coba dong share pandangan Anda di kolom komentar atau di akun media sosial Anda ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga channel Geolife. Terus nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari Geolife. Udah pada tahu belum nih produk terbaru Scarlett yang satu ini? Yaitu facial mask atau masker wajah. Scarlett udah ngeluarin 2 varian. Yang pertama ada Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask, dan yang kedua ada Herbalism Mugwort Mask. Sekarang aku mau cobain yang Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Oh iya, di dalam masker ini juga udah ada spatulanya ya. Jadi lebih simpel kalau mau maskeran. Untuk varian yang Hydrating Gel Mask ini ada kandungan yang bagus-bagus banget loh buat kulit kita. Di antaranya ada niacinamide, vitamin C, grapefruit water, ginseng extract, dan rose flower water. Varian ini cocok banget buat kamu yang punya kulit normal, berminyak, mudah berjerawat, sensitif, atau kering. Teksturnya juga enak banget. Ada sensasi dingin gitu pas udah sampai ke kulit, jadi bener-bener nyegerin banget deh. Ini langsung aja ya diolesin sampai merata ke seluruh area wajah. Setelah itu, diamkan selama 15 menit. Lalu, dibilas sampai bersih. Oh iya, aku belum jelasin nih untuk varian masker yang satu lagi. Nah, untuk yang Herbalism Mugwort Mask, itu juga bagus banget ya kandungannya buat kulit. Di antaranya, ada mugwort extract yang kaya akan vitamin E, sehingga mampu menenangkan dan membantu meredakan peradangan pada kulit yang berjerawat. Lalu ada vitamin C, glutathione, niacinamide, bambu karkol, dan chlorophyll. Setelah pemakaian masker, dilanjutkan dengan facial toner. Cara pakainya juga gampang banget. Tinggal tetesin 3 pump ke tangan, lalu aplikasikan ke wajah secara merata sampai menyerap ke kulit. Setelah selesai itu, dilanjutkan dengan Brightly Ever After Serum yang cara pakainya juga gampang banget. Langsung aja tetesin ke area wajah, lalu gosok perlahan sampai meresap ke kulit. Jangan lupa maskeran yang rajin ya, supaya dapat manfaat yang optimal. Langsung aja di-order di kanal-kanal pembelian produk Scarlett, dan coba experience sendiri manfaat perawatan kulit terbaik dari Scarlett.